Hai teman-teman, barudak, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi sama aku Tiza dan di sini aku bakalan ngasih tahu step-step jadi au pair karena banyak banget yang nanya dan juga aku terus-terusan balesin berulang-ulang dan mungkin ada miskomunikasi ya karena juga kan di text message ataupun DM. Nah, di video kali ini aku akan ngasih tahu sesuai pengalaman aku waktu step-step jadi au pair ya, harus legal dan juga harus aman. Karena terjadi banyak scamming juga di au pair Amerika, diiming-imingi lah atau gimana gitu. Jadi di sini gimana sih caranya aku bisa sampai jadi au pair dan ini adalah step-stepnya. Nah, yang pertama itu aku searching apa aja yang dibutuhin dokumennya dan juga J1 visa itu apa dan au pair itu apa. Jadi ada di website ini dan untuk J1 visa juga ada di website ini. Jadi J1 visa itu bukan hanya untuk au pair, ada banyak juga jenis-jenisnya. Jadi kalian pelajari dulu secara detail apa sih au pair dan juga apa sih itu J1 visa. Nah, yang kedua, kalian bisa langsung sign up diri kalian di website ini atau berbagai au pair website yang kalian tahu. Tapi aku mostly pakai website ini. Nah, di situ kalian make your personal, profile dan yang lain-lain itu semenarik mungkin supaya si host family itu tertarik untuk chat sama kalian ataupun ingin kalian jadi au pair mereka. Jadi gitu, harus semenarik mungkin, seunik sekalian be yourself. Nah, yang ketiga ini agak challenging ya, karena kalian harus cari host family-nya. Trik dari aku nge-DM satu-satu host family-nya, dan juga aku copy paste aja dari profile aku. Sebenarnya gampang ya, cuman yang dibutuhkan adalah kesabaran. Meskipun si host family-nya nggak ada foto profilnya, tapi kalau kalian nanti di tahap wawancara legit gitu ya, kayak kelihatan mukanya ataupun rumahnya, kan nanti dilihatin rumahnya, anak-anaknya. Nah, lanjut aja, jangan hesitate gitu. Jadi harus benar-benar sabar, copy paste aja semuanya yang ada di profile kalian, langsung ke DM-in, dan harus sabar banget. Nah, tahap keempat, kalau dapat tanggapan dari host family-nya, kalian biasanya nanti akan gabung Zoom meeting atau enggak texting, biasanya WhatsApp yang mudah aja gitu bagi mereka untuk mengontak kalian gitu. Kalau misalnya host family yang serius nih ya, mereka pasti bakal ingin tahu kalian gitu. Dan juga ingin, karena kan di sini memang orang-orangnya sangat-sangat pilih-pilih ya, apalagi untuk orang yang tinggal di rumah mereka gitu. Jadi pasti mereka akan nge-video call kalian berkali-kali dan juga akan terus-terusan texting kalian, ingin tahu kalian tuh kayak gimana gitu. Jadi itu normal dan itu bukan sesuatu yang suspicious karena dia juga ingin tahu siapa sih yang akan tinggal di rumahnya dia gitu. Jadi kalau udah dapat tanggapan, jangan lupa video call dan juga jangan lupa terus-terusan aja komunikasi sama host family-nya. Nah, setelah kalian klop sama host family kalian, yang kelima adalah mencari agensi. Jadi aupair.com itu bukan agensi, itu tuh hanya media untuk mencari host family. Nah, untuk nyari agensinya biasanya si host family-nya yang nyari agensinya karena nanti dari agensi sendiri host family-nya akan diwawancara sama si agensinya. Karena dengan pengeluaran atau gimana atau uang dia finansially gimana gitu, karena memiliki au pair itu di sini lumayan ya kayak elit gitu. Jadi benar-benar si host family-nya juga akan diinterview sama agensinya. Nah, udah gitu nanti agensinya juga akan hubungi kalian dan juga akan dibimbing satu persatu dokumen apa, step-stepnya gimana, dan juga ada pendidikan dulu dan segala macam. Jadi nanti agensinya yang bantu kalian. Jadi jangan repot-repot, bingung-bingung nyari agensi sendiri. Karena kalau host family yang benar-benar serius, mereka akan nyari host family-nya dari Amerika dan juga akan ngasih tahu kalian gimana step-stepnya. Nah, step selanjutnya itu kalau udah nemu agensi, biasanya agensinya kan ngehubungin kita ya. Agensi itu sangat-sangat membantu kita untuk dokumen. Jadi jangan suspicious juga karena mereka itu benar-benar membantu. Kalau misalnya legit, kalian juga bisa cari agensi-agensi apa aja yang biasanya dipakai untuk orang Indonesia. Karena untuk au pair Indonesia itu ke Amerika lumayan agak susah ya. Jadi nggak semua agensi mau menerima au pair dari Indonesia. Dan juga nanti si au pairnya itu akan nanya identitas kalian untuk DS 2019-nya. Biasanya DS 2019-nya itu dikirim melalui DHL langsung dari Amerika dan juga Sevis-nya. Jadi Sevis dan DS 2019 kayaknya langsung dikirim dari Amerika ke Indonesia. Waktu itu aku melalui DHL.
Nah, step selanjutnya biasanya agensi akan ngirim ke kita link untuk belajar dulu soal anak. Biasanya itu ada CPR training, karena CPR itu wajib banget. Meskipun sekarang di Amerika yang jadi nanny segala macam, orang Amerikanya aja harus punya CPR kalau mau jagain anak. Jadi nanti kalian akan ada basic CPR dari agensinya, dan juga ada pendidikan dasar mengenai anak-anak di Amerika dan juga childhood development di Amerika. Jadi nanti akan dibantu untuk pendidikannya, dikirim linknya, jadi kalian bisa melakukannya semuanya itu online. Jadi gampangan dapat sertifikatnya segala macam udah online, gampang banget. Nah, langsung setelah ada pendidikan dasar dan CPR, aku langsung kirim sertifikatnya ke agensi, dan agensi langsung buatin kontrak yang akan ditandatangani kedua belah pihak. Jadi si kontrak ini bakalan nunjukin detail apa kerjaan kalian, gajinya berapa, liburnya hari apa, kerjanya hari apa. Pokoknya detail banget yang akan kalian tanda tangan. Dan itu pun harus benar-benar kalian baca baik-baik ya, karena kalau kenapa-napa ke depannya kontrak ini sangat-sangat kuat gitu. Jadi untuk kalian self defense juga, dan juga pegangan lah untuk kalian gitu. Bayar agensinya juga biasanya after kalian interviewnya diterima. Jadi kalau misalnya ada yang minta uang sebelum kalian visanya di-approve, itu udah pasti scam. Jadi jangan ngeluarin uang apa-apa dulu sebelum kalian visanya di-approve dan semua dokumennya selesai. Biasanya host family itu akan ada negosiasi sama kalian, karena mereka tahu kita bukan dari negara yang pakai USD. Jadi biasanya negosiasinya bisa dibayar setelah di Amerika, atau bisa dipotong gaji dari mingguan kita gitu. Nah, lanjut setelah dokumen selesai, udah dikirim dari US, juga udah training, kita udah dapat surat kontrak, kita udah tanda tangan, kita langsung schedulein interview ke embassy yang ada di Indonesia, mau di Surabaya atau di Jakarta. Kalau kalian udah dokumennya lengkap, kalian jangan takut lagi. Mungkin deg-degan ya saat interviewnya sama kayak aku. Cuman kalau kalian udah punya dokumen-dokumen yang penting, kontraknya di print juga, foto dari host family-nya di print juga untuk sebagai penguat ya. Jadi kita bukan main-main di sini. Jadi biasanya aku tuh dokumennya semua dokumen yang dari agensi, dan juga aku print foto-foto ketika aku video call sama host family aku. Jadi aku print semua foto-foto itu biar sebagai bukti kalau aku tuh sering komunikasi sama host family ini. Dan host family aku juga ngirimin foto keluarga mereka di depan rumahnya mereka untuk di agensi, dan juga aku tunjukin, karena saat di interview di embassy itu kita nggak boleh bawa HP, jadi benar-benar harus dokumen. Jadi untuk nunjukin foto dan juga buktikan kalau kita itu legit sama host family ini, kita ngeprint foto gitu caranya. Nah, udah deh, saat kita di-approve visanya, kita akan melakukan pembayaran agensi. Nah, pembayaran agensi ini yang seperti aku mention tadi, akan terjadi di belakang setelah kalian visanya di-approve. Nah, waktu itu aku negosiasi sama host family-nya untuk potong gaji aja. Jadi aku benar-benar nggak ngeluarin uang untuk agensi saat itu. Jadi nanti waktu aku udah di Amerika, baru dipotong gaji sama host family aku. Jadi si host family-nya bayarin dulu, baru nanti aku yang dipotong gaji gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau legit sama mau legal memang agak ribet ya. Tapi memang ini untuk keselamatan diri kita sendiri, karena kita di sini sendiri, dan juga kita di sini benar-benar harus survive ya, karena hidup di sini juga lumayan susah dan juga lumayan mahal. Nah, jadi itu semua adalah step-step yang aku alami ya saat menjadi au pair sampai sekarang sudah di Amerika gitu. Memang lumayan ribet ya. Dan penuh kesabaran yang benar-benar ya, karena perjuangannya dapat G1 visa itu emang agak-agak crowded gitu ya bagi hidup aku gitu. Tapi kita ingin secara legal di sini, karena dengan huru-hara imigrasi segala macam deportasi, kita di sini lagi panas-panasnya juga ya, lagi takut segala macam. Tapi kalau kalian ada pegangan legal dan juga ada dokumen-dokumen lengkap, kalian jangan takut. Jadi benar-benar kita harus satu lagi sabar. Jadi makasih respon baiknya ke DM aku. Maaf kalau misalnya aku balesnya lama, atau misalnya balesnya nggak, kadang kan miskomunikasi segala macam karena juga perbedaan siang dan malam ya. Tapi aku sangat-sangat bersyukur kalau misalnya udah ada reaksi yang bagus dan juga baik. Makasih banyak, dan jangan lupa di like dan di share juga ke teman yang mau jadi au pair.
subscribe juga untuk support channel yang abal-abal ini. Makasih banyak, dadah.